Halo sahabat data, pendidikan adalah kunci kemajuan suatu bangsa. Tapi, tahukah kamu seperti apa wajah pendidikan di Kabupaten Mojokerto tahun 2024? Yuk kita lihat bersama datanya. Angka partisipasi sekolah atau APS. APS ini digunakan untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang telah mengakses pendidikan. APS terbagi dalam 3 kategori kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Jadi, semakin tinggi capaian APS, maka semakin besar juga jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Menurut BPS, di Kabupaten Mojokerto, anak usia 7-12 tahun tercatat memiliki tingkat partisipasi sekolah sebesar 99,52%. Hampir seluruh anak usia sekolah dasar mengikuti pendidikan dengan baik loh. Dan yang lebih membanggakannya lagi, kelompok usia 13-15 tahun yang setara dengan jenjang sekolah menengah pertama atau SMP mencatat angka partisipasi sebesar 99,97%. Ini menandakan hampir tidak ada anak usia SMP yang tertinggal. Sementara itu, pada usia 16-18 tahun atau setara dengan jenjang SMA dan SMK, angka partisipasi berada di angka 85,84%. Ini menandakan semakin banyak anak usia remaja yang tidak lagi melanjutkan pendidikan, karena berbagai faktor seperti ekonomi atau pilihan untuk bekerja. Nah, sekarang mari kita lihat angka partisipasi murni atau APM. Artinya, apakah anak-anak sekolah sesuai dengan jenjang usianya? Angka partisipasi murni atau APM. APM ini digunakan sebagai indikator untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Menurut BPS, pada jenjang sekolah dasar atau SD, Kabupaten Mojokerto mencatat APM sebesar 99,52%. Ini berarti hampir seluruh anak usia 7-12 tahun telah mengenyam pendidikan dasar secara tepat waktu. Wah, sebuah pencapaian yang membanggakan ya. Selanjutnya, untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, APM berada di angka 87,87%. Meski sedikit menurun dari tingkat sekolah dasar, ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia 13 sampai usia 15 tahun tetap melanjutkan pendidikan menengah pertama. Sementara itu, pada jenjang sekolah menengah atas atau SMA, APM tercatat sebesar 73,87%. Artinya, masih ada sekitar 1 dari 4 remaja usia 16-18 tahun yang belum mengikuti pendidikan di tingkat SMA secara tepat usia. Nah, berikutnya, yuk kita lihat angka partisipasi kasar Kabupaten Mojokerto tahun 2024. Angka partisipasi kasar atau APK, yaitu proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Menurut BPS, di Kabupaten Mojokerto tahun 2024, APK untuk jenjang SD mencapai 100,92%. Artinya, ada sebagian siswa SD yang berusia di bawah 7 tahun atau di atas 12 tahun, namun mereka tetap aktif bersekolah. Untuk jenjang SMP, APK berada di angka 98,77%. Sedangkan jenjang SMA sebesar 90,48%. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak anak usia sekolah yang tidak lagi bersekolah. Nah, data ini juga memperlihatkan adanya tantangan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah atas. Faktor ekonomi, akses, dan pilihan untuk bekerja menjadi penyebab utama menurunnya partisipasi. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dengan data dari BPS Kabupaten Mojokerto, kita dapat melihat dengan jelas di mana letak kekuatan dan tantangan pendidikan di daerah kita. Diperlukan juga kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat agar setiap anak di Kabupaten Mojokerto mendapatkan hak pendidikan yang layak dan berkelanjutan. Yuk, jadikan data ini sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Mari bersama-sama kita dukung terus pendidikan di Kabupaten Mojokerto demi masa depan generasi emas Indonesia. Jangan lupa kunjungi @pojokstatistik.bps.go.id.